preparation. Kalau bicara tentang career preparation, pastinya ada pertanyaan, kapan kita harus prepare karir kita, dan bagaimana cara kita prepare karir kita. Mulai dari yang pertama ialah kapan kita harus prepare karir kita. Nah, yang pertama itu ialah pada saat di sekolah. Kenapa harus pada saat di sekolah? Ya, pada saat di sekolah itu ialah bisa dibilang sekolah itu adalah suatu media atau suatu tempat yang bisa membuat kita berkembang. Gak cuma dari si akademik, tapi non-akademik. That's why biasanya orang yang udah masuk ke sekolah, tentunya yang SMA atau SMK, biasanya mereka harus bisa memilih mau seperti apa diri mereka 5 tahun mendatang. Yang kedua adalah kuliah. Nah, setelah kuliah biasanya orang akan masuk ke jenjang dunia industri. Sebelum masuk ke dunia industri, biasanya orang harus memilih dia akan masuk ke jurusan apa di kuliah, dan itu menentukan masa depannya. That's why ini penting banget kalau misalnya teman-teman bakalan kuliah, itu harus usahakan untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat teman-teman gitu. Berikutnya adalah magang atau internship. Magang atau internship ini bisa dibilang adalah suatu batu loncatan yang dimana ini akan membantu karir teman-teman ke depannya. Misalnya kalau misalnya teman-teman di kampusnya sudah ada program magang atau internship, itu usahakan untuk berpartisipasi ya dalam program itu, ya, karena itu sangat membantu sekali gitu. Yang berikutnya adalah organisasi. Nah, organisasi sendiri itu sebenarnya adalah bisa dibilang wadah atau tempat kita bisa mengenal satu sama lain dalam sudut pandang yang berbeda. Karena dalam organisasi ini itu ialah peran kita di organisasi itu sendiri menentukan bagaimana kita di dunia kerja. Karena di organisasi sendiri itu sebenarnya bisa dibilang itu seperti apa ya, seperti training pada saat masuk dunia kerja lah gitu. Karena banyak ketemu orang-orang baru dan banyak kalau apalagi kalau misalnya teman-teman punya jabatan di organisasi tersebut, pasti bakal ngelatih skill leadership-nya, skill komunikasinya, skill manajemennya, dan lain-lain gitu. Dan bagaimana sih cara kita prepare karir kita? Yang pertama ialah kenali diri sendiri, dan kedua adalah pengembangan hard skill dan soft skill. Nah, di sini saya akan bahas agak panjang. Yang pertama ialah mengenali diri sendiri. Nah, ada satu metode untuk mengenali diri sendiri dengan metode SWOT analysis. Strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama adalah SWOT analysis, yaitu strength. Kelebihan atau kekuatan yang dimiliki tidak terbatas pada keahlian saja, namun juga sifat dan karakter. Intinya apa? Pada saat kita sudah mengetahui kekuatan kita atau kelebihan kita yang kita miliki, itu kita bisa membantu diri kita sendiri untuk menunjang karir kita. Jadi karena pada saat kita tahu kelebihan kita, uh, kita bisa lebih percaya diri pada saat ketemu orang, pada saat interview, pada saat masuk ke dunia kerja, dan serta juga kita bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kita, gitu. Yang berikutnya adalah weakness. Weakness ini adalah bisa dibilang seperti kelemahan, yaitu sesuatu yang perlu dikembangkan demi meningkatkan value dan kualitas diri, gitu. Jadi intinya kalau weakness ini sebenarnya dia lebih banyak pintar-pintarnya kita bisa mengatasi weakness ini gitu. Maksudnya sebenarnya weakness ini tuh bisa dikembangkan gitu. Jadi let's say kalau misalnya nih ya, misalnya banyak tuh orang ngerasa kelemahannya itu misalnya dalam hal bahasa Inggris misalnya nih ya. Tapi asalkan orang itu mau berkembang, itu pasti bisa dikembangkan kan. Let's say misalnya dengan ikut course, dengan banyak-banyak komunikasi dengan bahasa Inggris atau metode-metode lainnya lah yang bisa meningkatkan skill Inggris dia. Gitu. Nah, efeknya apa sih? Jadi lebih mudah mendorong diri sendiri untuk mengembangkan, memperbaiki kelemahan secara tepat dan menyeluruh. Jadi kalau kita udah tahu weakness kita, itu kita jadi udah bisa tahu gitu. Misalnya kelemahan saya di sini nih, saya harus kembangin ini gitu.
Karena pastinya setiap orang masih punya kelemahan masing-masing gitu kan. Yang berikutnya adalah opportunity. Jadi opportunity itu ialah kita dituntut sebenarnya harus peka dan harus menyadari setiap kesempatan yang ada gitu. Karena kesempatan yang ada itu nggak melulu datang pada saat kita siap gitu, pada saat kita lagi nggak siap pun kesempatan kesempatan itu bisa datang dalam bentuk apapun gitu. Dan biasanya orang yang peka terhadap opportunity ini biasanya dia akan lebih bisa cepat gitu untuk menggapai tujuan gitu. Jadi dia nggak nunggu opportunity, bahkan dia bisa membuat opportunity tersebut gitu. Jadi dia ngebuat, nggak cuma menunggu. Berikutnya ada treat ya. Jadi sebenarnya kalau treat ini dia lebih segala sesuatu yang dapat memberikan efek negatif dalam kehidupan, termasuk karir. Jadi itu lebih ke kalau treat ini kalau menurut saya itu lebih banyak ke hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan buruk atau ya misalnya kebiasaan buruknya itu misalnya eh, tidur terlalu lama, bangun siang, maksudnya hal-hal yang berbentuk negatif lah, hal-hal yang bisa membuat karir karir kalian tuh ke depannya tuh menjadi kendala gitu. Padahal hal-hal kecil sih sebenarnya biasanya gitu. Jadi intinya ini efek negatif yang ada dalam kehidupan gitu. Berikutnya adalah kita masuk ke hard skill dan soft skill. Ini lumayan penting karena biasanya hard skill dan soft skill ini dibentuk pada saat masa sekolah gitu, maupun kuliah gitu. Contoh hard skill ya. Contoh hard skills ini adalah biasanya skill-skill yang bisa dipelajari. Skill-skill yang dipelajari di sekolah ataupun pada saat kalian kuliah. Seperti Excel, Word, PowerPoint, pemrograman ya JavaScript, C++ dan lain. Habis itu ada desain, Photoshop, Illustrator, digital marketing. Kalau misalnya yang mau yang lain lagi itu misalnya skill accounting, skill IT, banyak deh gitu. Pokoknya hal-hal semua skill yang bisa dipelajari pada saat kuliah gitu. Skill ini intinya bisa bisa dipelajari sih gitu. Nah, kalau soft skill ini sebenarnya adalah bisa dibilang seperti potensi yang udah ada dalam diri kita. Bisa dibilang seperti bakat, jadi tinggal dikembangkan aja gitu. Tapi intinya ini juga bisa dipelajari juga sih gitu. Yang pertama itu komunikasi, leadership, teamwork, public speaking, critical thinking, sosialisasi dan lain-lain. Biasanya soft skill ini nggak ada di perkuliahan atau di sekolah gitu ya. Jadi soft skill ini biasanya itu emang ada dalam diri kita sendiri, cuman kita harus bisa kembangkan gitu. Ya saya kalau misalnya kayak komunikasi, ya itu kita tinggal bisa kembangkan dengan cara misalnya berlatih public speaking dan lain. Misalnya leadership itu kita bisa latih misalnya dengan ikut course atau dengan kita berpartisipasi dalam organisasi sebagai leader misalnya gitu-gitu. Critical thinking juga itu nggak bisa dipelajari di perkuliahan dan di sekolah, tapi itu kita bisa pelajari atau bisa kita kembangkan yang ada dalam diri kita